kita sudah berkaca begitu dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Lalu bagaimana Anda melihat upaya dari penyelenggara pendidikan tersebut? Apakah sudah aware begitu terkait dengan adanya ancaman kekerasan seksual pada anak ini? Menurut saya langkah dari Kementerian Pendidikan kemarin yang membuat peraturan menteri ya terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual atau kekerasan seksual di universitas atau di perguruan tinggi itu sangat bagus sekali sebagai langkah yang cukup kita acungi jempol. Nah, menurut saya penting juga kita membuat sebuah mekanisme pencegahan kekerasan seksual di institusi pendidikan, baik itu di Kementerian Agama untuk institusi pendidikan yang berbasis agama dan juga di Kementerian Pendidikan untuk institusi pendidikan yang sifatnya umum. Nah, ini menurut saya baik itu mulai dari TK ya sampai kemudian SMA juga penting untuk dibuatkan mekanisme pencegahan dan perlindungan serta penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan. Nah, selain itu menurut saya ini sangat urgent ya, sangat genting sekali agar masing-masing institusi pendidikan diwajibkan, jadi sifatnya diwajibkan ya, untuk membuat mekanisme perlindungan anak. Nah, mekanisme perlindungan anak ini menyasar pada para guru dan seluruh pegawai di institusi pendidikan agar memiliki perspektif hak anak, di mana masing-masing dari mereka harus di-screening dulu sebelum mereka lolos sebagai calon pengajar dan juga sebagai pekerja di institusi pendidikan. Screeningnya meliputi apakah mereka punya latar belakang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, baik itu terhadap anak-anak maupun terhadap perempuan yang terkait dengan eksploitasi dan juga kekerasan. Nah, itu menurut kami dari Ekpat Indonesia sangat penting rekam jejak dari masing-masing atau guru atau pegawai di institusi pendidikan untuk dicek track recordnya. Baik, artinya tadi catatannya untuk penyelenggara pendidikan perlu adanya mekanisme perlindungan begitu yang dilakukan. Namun kalau Anda melihat bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh pemerintah, sudah seserius apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah? Karena kan 3 tahun terakhir datanya tadi disebutkan meningkat. Ya, betul. Ini memang persoalan yang sangat klasik ya, Mbak. Menurut kami dari Ekpat Indonesia ini penting sekali untuk dilakukan sebuah strategi yang komprehensif. Sudah betul tadi adanya RUU PKS itu memang penting sekali untuk didorong dan segera disahkan, karena Ekpat Indonesia juga mendukung akan hal itu. Itu sebagai akar regulasi yang akan menjadi turunan-turunan aturan-aturan berikutnya, termasuk misalkan peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah dalam hal ini dalam melakukan sosialisasi, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini sudah cukup ya, sudah cukup menurut kami, dan juga sudah melakukan pembangunan atau pengadaan hotline perlindungan anak, hotline pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut kami langkahnya sudah cukup bagus. Cuman memang karena ini di tataran nasional dan kita masih butuh juga diikuti oleh pemerintah-pemerintah di daerah. Nah, ini yang PR terberat bagi kita. Di level nasional sudah bagus, kemudian di level provinsi sudah mulai menunjukkan progres yang cukup bagus, namun di level kabupaten kota menurut kami penting sekali ditingkatkan terkait dengan pelayanan, pencegahan, dan juga penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Khususnya menurut kami ya, urgen sekali, penting ya, untuk dimasukkannya seks edukasi ke dalam pendidikan anak. Sehingga anak tahu apa yang harus dilakukan ketika ada orang melakukan pelecehan terhadap dirinya. Boleh dipegang yang mana, tidak boleh dipegang yang mana, apa yang harus ditolak gitu. Nah, itu penting menurut kami. Baik, Mbak Umi, artinya sudah ada langkah serius yang dilakukan pemerintah begitu terkait dengan pencegahan kekerasan seksual untuk anak itu sendiri, dan tentu saja kita mendorong juga RUU TPKS ini segera disahkan. Lalu kita membicarakan mengenai penanganan korban. Bagaimana Anda melihat upaya penanganan korban kekerasan seksual pada anak yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, Mbak Umi? Nah, ini dia. Memang kalau penanganan korban
ini sangat tergantung pada daerah ya. Di daerah ini saat ini sebenarnya sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu P2T P2A yang didanai oleh pemerintah daerah. Namun memang dalam hal ini penting sekali untuk ditingkatkan perspektifnya. Jangan lupa ya, ada kasus di Lampung di mana kepala dari shelter perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan kekerasan kepada korban yang sedang ada di shelter atau di rumah aman. Nah, ini juga penting sekali untuk dilihat kembali. Menurut kami penting sekali untuk dimaksimalkan dan dioptimalkan terkait dengan perspektif khususnya. Karena walaupun misalkan di daerah ada dananya, tetapi kalau perspektif dari lembaga perlindungan anak yang untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini tidak ditingkatkan sumber dayanya, maka menurut kami ini sama saja. Terus kemudian yang berikutnya adalah pentingnya political will ya, dari bupati, kemudian kepala pimpinan dinas ya, sampai di tingkatan staff ya. Menurut kami political will ini penting ya untuk mengambil konsentrasi terhadap perlindungan anak dan perempuan di masing-masing daerahnya. Baik, selain penanganan tentu saja ada upaya pemulihan korban dari kekerasan seksual juga yang memang harus dilakukan. Bagaimana Anda melihat tadi upaya pemulihan daripada korban kekerasan seksual yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah? Nah, ini PR sekali ya. Jadi di tahun 2021, Ekpat Indonesia melakukan pelatihan terhadap lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak di beberapa daerah ya, kabupaten kota, di mana kita mencoba membuat sistem mekanisme perlindungan anak yang komprehensif, terutama dalam melakukan pendampingan dan penanganan rehabilitasi bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, saat ini memang yang berjalan itu baru pada tahap kuratif ya, di mana preventif dan kuratif, pencegahan dan penanganan, namun belum sampai pada rehabilitasi secara tuntas. Satu contoh yang telah kami temukan adalah misalkan ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun terhadap perempuan, biasanya ada penanganan. Nah, penanganan itu biasanya karena di daerah sedikit sekali memiliki psikolog, tidak semua ada tenaga profesional psikolog, biasanya hanya sampai pada tahap pendampingan yang tidak dalam menyelesaikan trauma korban. Kemudian juga penanganan hukum juga dilakukan. Namun pasca terjadinya itu yang menjadi PR bagi kita semua ya. Karena temuan Ekpat Indonesia khususnya untuk anak-anak, biasanya kalau di daerah-daerah yang belum memiliki perspektif hak anak, anak-anak justru malah dikeluarkan dari sekolah. Jadi tidak ada rehabilitasi pendidikan bagi anak-anak korban eksploitasi Mbak Umi, seksual. artinya ada dampak psikologis begitu terkait dengan pelecehan seksual ini yang ketika tidak diselesaikan ini bisa beresiko ke depannya ya? Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara dari perspektif korban, memang korban ini harus mendapatkan penanganan psikologis. Nah, dari penelitian Ekpat Indonesia dan juga dengan Kementerian Sosial di tahun 2019 ya, kita melakukan penelitian di 3 wilayah. Kita menemukan bahwa anak yang sebagai pelaku kekerasan seksual pun juga tidak mendapatkan pendampingan psikologis. Menurut kita penting sekali, baik ketika itu korbannya anak-anak, baik itu korban maupun pelaku, mendapatkan treatment khusus rehabilitasi psikologis, sehingga ketika anak sebagai pelaku kekerasan seksual itu keluar dari rehabilitasi, maka dia akan mengetahui apa yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan kembali. Apa yang dilakukan itu mendiskriminasi dan merupakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Baik, terakhir singkat saja Mbak Umi, mungkin ini menjadi masukan ataupun mungkin pelajaran juga, cara yang harus dilakukan supaya terlindung dari kekerasan seksual ini, bisa masukan untuk orang tua juga.
Ya, yang pertama kalau untuk orang tua, kita harus melakukan upaya pendekatan kepada anak-anak. Komunikasi yang penting sekali dalam hal ini, karena banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan tidak berani bercerita kepada orang tuanya. Sampai kemudian kasusnya berat dan baru kemudian terungkap. Nah, jadi komunikasi terhadap orang tua dan anak ini penting sekali. Terus kemudian yang kedua, orang tua penting sekali mengajarkan mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap tubuhnya gitu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena sekarang kejahatan seksual tidak hanya pada perempuan. Dulu kan kita image-nya, dulu kita mitosnya hanya terjadi pada perempuan. Tetapi kejahatan seksual juga terjadi pada anak laki-laki. Nah, di sini orang tua harus mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dipegang. Kemudian yang lainnya adalah orang tua juga harus mengontrol penggunaan gadget anak-anak ya, penggunaan handphone dari anak-anak. Jangan sampai orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya sepertinya di lingkungannya aman, namun di dalam dunia maya anaknya menjadi target dari predator seksual di dunia maya. Nah, ini penting juga untuk menjadikan pertimbangan bagi orang tua. Baik, itu catatan untuk para orang tua, artinya butuhkan komunikasi antara orang tua dan anak harus berjalan dengan baik, kemudian diberikan edukasi begitu, dan juga mengontrol penggunaan gadget yang memang harus diawasi oleh orang tua. Terima kasih Mbak Umi Farida, Asisten Manajer EKPAT Indonesia. Selamat sore dan salam sehat selalu Mbak Umi. Salam sehat.